Tema yang berkaitan pada pembahasan kita hari ini adalah tentang problematika viral, syuhro. Dalam bahasa kitabnya itu, dalam bahasa tasawuf itu syuhro. Apa itu syuhro? Ini saya ingin menjelaskan dulu. Syuhro itu adalah ingin tenang dalam berbuat apapun, baik itu berkaitan dengan ibadah ataupun yang lainnya. Dengan bahasa yang lebih jauh, lebih akrab dengan kita di zaman sekarang itu, syuhro itu viral. Akan ada pertanyaan, apakah boleh dalam beribadah itu kita sedikit-sedikit selfie, sedikit-sedikit ada berkah, ada tim marketingnya, karena ingin dikenal orang, ya kan? Karena ingin viral, ingin terkenal, begitu. Sementara dalam ajaran agama kita mengenal ada istilah kita harus menjauhi dari sifat riya. Apa sifat riya itu? Sifat riya itu adalah pamer dan ingin dilihat oleh orang lain, diakui oleh orang lain. Tetapi memang dalam kajian-kajian kitab poros yang dulu, seperti dalam kajian-kajian kitab tasawuf, seperti kitab fikih, kitab risalah Qusyairiyah, memang banyak ulama sufi yang menyarankan agar orang ketika beribadah itu menjauhi dari keramaian. Maksudnya apa menjauhi keramaian? Adalah merahasiakan ibadahnya sendiri ketika dia beribadah, bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ingin untuk dilihat orang lain, tidak ingin untuk dikenal orang lain. Dan perbuatan ibadah ini tidak terbatas pada ibadah makhluk, yaitu kewajiban dia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat fardu, termasuk pengajian, termasuk ngaji kitab atau ceramah seperti acara kita sekarang ini. Ini bisa dikatakan syuhro, ya, karena di live langsung, live streaming langsung, bisa dikatakan syuhro. Ya. Saya ini ingin terkenal atau tidak, ini nanti yang bisa menjawab panitia. Kenapa kok di live? Apakah saya itu ingin dikenal eksistensi saya, yang semoga tidak ada yang kenal saya, kemudian ketika di live kan linknya disebarluaskan, akhirnya semua orang penonton alumni bisa kenal saya. Apakah itu tujuan saya? Nah, ini nanti yang akan kita bahas dan kita harus menemukan jawabannya. Jadi kembali lagi, ikhwan, akhwat, bahwa syuhro itu ingin viral. Sementara dalam kaidah sufiyah ada sebuah kaidah yang ada di dalam kitab Iqadul Himam, syaratnya hikam itu ada perkataan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau menyampaikan, idfin wujudaka fi ardil humul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu. Yang artinya, idfin wujudaka fi ardil humul, tanamlah, pendamlah eksistensimu itu, keberadaanmu itu fi ardil humul, di tanah humul. Humul itu apa? Humul itu menjauhi keramaian manusia, baik itu berupa pengakuan, baik itu berupa pangkat atau derajat yang itu diangkat oleh masyarakat. Misalnya nih, saya bukan pengajian, biar orang lain tahu, kemudian manggil saya itu ustaz atau manggil saya itu kiai. Dia ingin mendapatkan eksistensi keilmuannya. Saya ingin buka majelis istighosah. Nah, kalau saya itu punya ilmu, terus punya ritual-ritual yang itu bersanad langsung, kemudian saya itu diam, nggak saya ajarkan, nanti siapa yang jadi pengikut saya? Siapa yang akan meneruskan keilmuan ini? Nah, akhirnya dia mengumpulkan masyarakat. Ayuhan nas, begitu. Ngumpul ke sini. Nah, dengan cara apapun, dengan manajemen apapun yang dia lakukan, akhirnya dia membuat perkumpulan istighosah.
Nah kemudian setelah itu akhirnya dia terkenal, ya kan? Dibangkitkan di mana-mana, live di mana-mana, streaming ya, live streaming di mana-mana. Begitu juga dengan penceramah. Penceramah zaman sekarang ini kalau nggak masuk YouTube nggak terkenal. Istighosa sekarang ini kalau nggak masuk YouTube nggak terkenal. Bahkan karena barokahnya YouTube dan sosial media yang lain, kita bisa mengenal beberapa tokoh-tokoh ulama pada masa sekarang ini ya. Itu sisi positifnya. Sisi negatifnya, orang yang ingin menumpang popularitas dengan media sosial media, ya, meskipun dia tidak punya ilmu, bisa jadi bos, bisa jadi kiai, nah, dengan secepat mungkin. Asal pintar ngomong sedikit, mulai sedikit, bisa jadi bos, bisa jadi kiai, bahkan ada yang ngaku-ngaku habib. Nah itu semua sebetulnya merupakan ingin menampakkan wujudnya, eksistensinya. Ya. Kemudian, ya, menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, "Famana tetapi mana bidufa la yatimu nadadu." Suatu hal yang tumbuh dari hal yang tidak ditanam, maka tidak akan sempurna buahnya. Buah itu, pohon itu tumbuh besar karena ditanam, ya kan? Kalau nggak ditanam, nggak begitu sempurna. Begitu juga dengan eksistensi seseorang. Seseorang itu bisa sempurna watak keilmuannya kalau dia itu berasal dari khumul, betul-betul mendalami keilmuannya, betul-betul mendalami ubudiyahnya, tanpa ada embel-embel ingin kepangkatan, ingin ini, ingin itu, dan ingin yang lainnya. Sehingga dia betul-betul fokus untuk membenahi dirinya sendiri. Nah, baru setelah itu dia akan mendapatkan kursi kesempurnaan di situ, baik dalam berdirinya atau dalam dakwahnya di situ. Nah, tetapi ini konsep yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang nantinya perlu dipahami secara luas lagi. Apakah dia nanti orang yang punya ilmu itu tidak boleh di streaming karena takut riya dilihat orang? Apakah dia orang yang melihatkan acaranya, baik ceramahnya, baik kajiannya, ya? Ketika dia nanti bisa dikatakan orang tersebut tidak humul, ya. Dia hanya ingin mendapatkan pangkat atau penilaian dari masyarakat, ingin dikenal saja, ingin diketahui eksistensinya, tidak betul-betul murni lillah dalam berdakwahnya. Nah, kalau seperti ini kejadiannya, ya, kita akan bertanya-tanya, zaman sekarang ini membedakan ustaz atau siapakah orangnya yang betul-betul ikhlas, betul-betul murni li'ajlillah, karena Allah dalam berdakwahnya, dengan yang tidak, ini susah. Kenapa? Semuanya sekarang pakai media sosial media. Baik yang kiai sepuh ada sosial media, baik yang muda-muda apalagi senang pakai sosial media. Gitu. Nah, apakah nanti pemahaman kita, ya, dengan adanya konsep humul ini, tidak suka pada ketenaran itu karena dianggap ketenaran itu adalah suatu hal yang tidak memurnikan hati seseorang dalam niatan berdakwahnya, gitu. Sementara zaman yang kita hadapi sekarang ini adalah era digitalisasi. Nah, manusia sekarang itu lebih senang lihat YouTube daripada lihat aslinya, gitu. Lebih senang mendengarkan lewat sosmed daripada melihat aslinya, gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, ternyata ikhwan akhwat teman-teman LPBA yang saya senangi ini, alhamdulillah bisa berkumpul di sini dalam satu majelis ilmiah di sini. Semoga membuka wawasan kita, pemahaman kita, sehingga kita tidak suuzon pada orang-orang yang
memberikan eksistensinya melalui sosial media, karena belum tentu orang tersebut itu betul-betul ingin mewujudkan eksistensinya atau tidak. Karena media dakwah kita sekarang ini pakai sosial media. Kalau bicara sosial media, maka itu sudah tujuan utamanya sosial media itu targetnya adalah syukur. Ini dikenal. Ulama dulu, kiai-kiai dulu, zaman-zaman kiai-kiai sepuh caranya. Dan mana yang lebih sufi daripada orang-orang zaman sekarang itu dibandingkan dengan kiai-kiai kita yang terdahulu, secara dalam rohani, secara dalam batinnya, tentunya mereka lebih teruji dan terbukti daripada kita yang hidup di masa sekarang ini. Kalau zaman dulu yaitu lebih betah lapar, ya. Kalau kita kan lebih betah di kafe, ya. Kalau kita lebih betah di kafe, belajar di kafe sambil nongkrong buka laptop kan gitu, ya. Kalau ulama dulu enggak, namanya mujahadah ya mujahadah betul, gitu. Bahkan puasa kan gitu kan. Di sini saya nggak yakin di sini ada yang puasa Senin Kamis, itu nggak yakin. Hatta saya, sekalipun saya tidak puasa Senin Kamis, gitu. Tapi kan saya memang tidak ingin syukur. Ini hanya gara-gara panitia. Baik, di dalam kitab ini sebetulnya pembahasannya banyak. Cuma saya ambil satu saja. Pendapat pengarang kitab Bidayahul Himam, Asy-Syaikh Al-Jalil Ahmad Muhammad Ibn Taimiyah Al-Hasani. Beliau menyampaikan, ya, sebelumnya menceritakan tentang ulama-ulama dulu yang berusaha kemudian menjauhi dari keramaian itu. Beliau menyampaikan, "Fahadhihi hikayat tadullu ala anna al-humula laysa huwa ma yafhamuhu al-awam min luzumil buyut." Cerita-cerita ulama yang dahulu melakukan humul itu, ini memberikan artian laisa huwa ma yafhamuhu al-awam, tidak sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang awam. Oh, ingin tenar ini masuk YouTube, kiai itu kalau sudah masuk YouTube sudah kiai dunia, bukan kiai akhirat. Ada perkataan sampai seperti itu. Ini kan pemahaman orang awam. Belum tentu kiai itu seperti itu. Belum tentu saat itu seperti itu. Tetapi konteks pemahaman orang awam, kalau seseorang ingin eksistensi dan ingin dikenal orang, sudah apa saja dilakukan, kan begitu. Nah, di sini disampaikan laisa huwa ma yafhamuhu al-awam min luzumil buyut wal firar ila al-jibal. Nah, pemahaman orang awam pada zaman ini, zamannya pengarang kitab ini, ya. Di sana ada pemahaman bahwa yang namanya humul, menjauhkan diri dari keramaian untuk beribadah kepada Allah, tidak agar terlihat murni, betul-betul ikhlas karena Allah, tidak karena ingin dilihat orang, ingin tenang, ingin viral, ya. Pemahaman orang dulu itu mereka menetap di rumah, gak mau ketemu orang. Terus ngaji ku jadi kita ketemu ngaji sebagai lain. Kau bisa ngajak uang, turun-turunan lain. Justru kalau itu terjadi pada zaman sekarang, bisa jadi itu dicurigai. Jangan-jangan ini aliran sesat. Begitu. Karena zamannya sudah berbeda. Kemudian pemahaman orang awam dahulu, ya, pada masa musannif pengarang kitab ini, wal firar ila jibal, yang namanya orang tidak ingin tenang itu dia lari dari keramaian ke gunung-gunung bertapa, ya, ke gunung bertapa, ke alas gunung, ingin khalwat, tidak ingin dikenal orang. Tidak seperti itu, ya, menurut beliau. Bahkan beliau menyampaikan, fadzalika huwa ainul dhuhur indal muhaqqiqin. Orang yang ingin, ya, uzlah, khumul, dia pergi ke gunung, dia nggak mau keluar rumah, sebetulnya orang yang seperti itu ainul dhuhur, itulah sebetulnya hakikatnya orang ingin dikenal.
Justru orang yang seperti itu sebetulnya yang ingin dikenal. Indal muhaqqiqin menurut ulama ahli hakikat. Kenapa demikian? Kalau ada orang pemahamannya, aku tak budal ke gunung, malas bikin uang zaman saiki, nah gitu. Tak ibadah kalau dewi, budal seperti di gunung hormat ibadah sendiri di sana menyendiri. Justru yang seperti itu ingin dia itu dalam hatinya ingin mendapatkan pengakuan kalau dirinya itu sedang humul. Kalau dirinya itu sedang humul, ketika dirinya sedang humul, orang akan jadi omongan orang. Kayak ini toponnya dek ini, ini toponnya dek ini, ya pantas lagi. Nah itu sebetulnya ainun turun. Atau tidak ingin keluar rumah. Keinginan dia tidak keluar rumah itu, kemudian dia berdalih. Saya tidak ingin dikenal orang, gitu. Saya ingin mengunci diri, kemudian belajar di dalam. Keinginan seperti itu justru menjerumuskan dia ainul zuhud. Kenapa? Dia bertindak seperti itu akan memancing orang lain penasaran. Kemudian ketika orang itu penasaran akan menjadi muhibur. Bercerita, orang ini, kamu tahu nggak si bulan itu nggak pernah keluar dari kamarnya itu. Dia berapa tahun nggak keluar, keluarnya jadi apa ya? Gitu. Nah ini sebenarnya ainul zuhud. Maka kalau kita pahami dari sini, ya, adanya sosial media yang digunakan sebagai media dakwah, ya, pada era digitalisasi saat sekarang ini tidak selalu itu bersifat negatif. Justru pada zaman sekarang ini yang namanya syukur, ya, live streaming langsung dikenal orang. Pengajian di-live-kan, kemudian ceramah di-live-kan, kemudian istighosah di-live-kan, haul akbar di-live-kan. Nah, justru pada zaman sekarang ini menurut saya wajib. Kenapa? Karena di situ mengandung syiar. Syiar agama. Mengandung syiar agama. Justru akan dikhawatirkan kalau orang-orang yang punya ilmu seperti kalian-kalian ini, punya modal ilmu agama seperti kalian ini, kemudian punya madrasah, punya pondok pesantren, kalian lebih milih menutup diri, tidak tampil ke permukaan. Yes, aku gak kenal level-level gak terkenal nih, gak bodoh. Tidak mau tampil. Bahkan ke masyarakat kalian, aku gak boleh ngaji di masyarakat, ngaji dia, ngurus jawab diri, kini baru terkenal, ngurus orang dia. Ada mindset seperti itu. Justru yang dikhawatirkan apa? Akan tampil ke permukaan pada zaman sekarang ini. Orang yang tidak punya ilmu agama, dia akan berbicara agama. Nah, itu yang dikhawatirkan justru. Maka untuk mengimbangi itu, kita yang punya bekal-bekal ilmu agama ini harus tampil ke permukaan. Bahasa berjiwani walau ayat itu harus menjadi dasar motivasi kita untuk menyampaikan kebenaran. Kulil haq walau kana murra. Harus menyampaikan kebenaran. Jangan sampai media sosial seperti ini ya, dimanfaatkan oleh orang-orang yang secara kemampuan, secara keahlian berbicara tentang agama dia tidak punya, hanya bermodal retorika, pintar berbicara, ya, hanya bermodal mempunyai jiwa inspiratif, mempunyai jiwa motivator, ya, kemudian dia berbicara. Padahal dia tidak punya dasar, tidak punya fondasi soal ilmu agama. Sehingga apa yang terjadi? Jangan salahkan masyarakat sekarang ini kalau banyak yang tersesat. Kenapa? Bisa jadi itu koreksi pada diri kita sendiri. Kita nih yang tahu dasar ilmu agama, kenapa kita diam? Terus saya itu tidak punya cara bagaimana cara menyampaikan ilmu itu. Saya malu ya. Nah, mental seperti itu tuh saat sekarang ini khususnya bagi kaula-kaula pemuda ini ya harus berubah mental seperti itu. Sekarang coba banyak aliran-alirannya kan.
banyak paham-paham yang mainstream, ya kan? Nah, kalau sampai media yang seperti ini digunakan oleh mereka, nah, bagaimana pengaruhnya pada masyarakat? Dan itu tanggung jawab kita. Kenapa? Ente yang tahu mana yang hak, mana yang batil. Antum yang tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, antum biarkan orang yang salah tampil ke permukaan menyampaikan pahamnya, antum yang tahu diam. Itu malah jadi tanggung jawab besar kita. Jadi persoalan syuhra, viral, ingin tenar, ingin dikenal oleh orang lain, tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang awam. Gitu. Oh, kalau kiai ini, ustadz ini, saya kembali lagi ya, saya tekankan lagi, kiai ini, ustadz ini tidak mau diliput, dia betul-betul kiai ikhlas. Tidak seperti itu. Bisa jadi, naudzubillah ya, semoga tidak. Bisa jadi kiai itu bertindak seperti itu karena ingin dinilai orang. Kehumulannya itu, ketidakingin tenarannya itu ingin dinilai orang itu sendiri. Kalau disampaikan di dalam kitab ini, itu sendiri ainul zuhur. Seperti itu sebetulnya hakikat ingin dikenal syuhrahnya di sini. Apalagi masih seperti kalian ini, masa Musa muda belia, senang-senang ilmu, ya kan? Tidak ada alasan bagi kalian itu untuk saya berkhulwah, tidak ingin belajar, ingin menyepi. Saya ingin uzlah dalam dunia sufi. Itu uzlah itu apa? Ya, menyendiri dari keramaian manusia. Anak zaman sekarang tidak uzlah. Itu saya tidak percaya. Mungkin 0,1% itu adanya. Uzlah tidak mungkin belajar. Uzlahnya kalian itu sudah pasti main HP, dan itu sudah pengakuan yang sangat jujur. Khulwah tidak bisa. Bahkan ada dalam suatu redaksi kita itu menyampaikan seseorang yang masih dalam tahapan belajar, maka dia tidak bisa dan tidak boleh berkhulwah, beruzlah. Dia harus tampil ke permukaan, menunjukkan bahwa dirinya sedang belajar, masih belajar. Justru kalau dia itu ternyata dalam berkhulwahnya, dalam beruzlahnya tidak menambah ilmu, tidak menambah pengetahuan ilmu agama, disampaikan di dalam kitab itu wa huwa asin bi uzlatihi. Uzlahnya dia itu dihukumi maksiat. Kenapa dihukumi maksiat? Ya, menyia-nyiakan waktu yang semestinya bisa digunakan untuk belajar, yang semestinya bisa digunakan untuk hal yang bermanfaat, dia menyia-nyiakan waktu. Nah, ini yang harus kita pahami terkait syuhrat itu dan terkait umum. Memang perkataan Ibnu Taimiyah Sakandari ini memang terkesan indah, ya. Idfin wujudaka fi ardil humul. Tanamlah eksistensimu itu, keberadaanmu itu fi ardil humul, di tanah yang dalam, jauh dari keramaian. Sesuatu hal yang tidak dihasilkan dengan ditanam tidak akan baik, tidak akan sempurna buahnya. Nah, mungkin kita akan lanjut dengan diskusi saja biar tidak terlalu panjang kali lebar ya. Jadi saya serahkan ke moderator. Nah, syukran. Jadi humul sendiri itu sangat dinamis sebenarnya di dalam Islam. Bahkan seperti di dalam qaidah, oke, ada al-hukmu yadurru ma'illatihi wujudan wa adaman. Kemudian as-su'al, ada pertanyaan Ustaz. Mata takunu syuhra wajiban atau mata takunu syuhra muharraman? Kapan yang dimaksud viral yang wajib dan kapan dimaksud dihukumi suatu keviralan itu merupakan suatu keharaman. Ya. Nah, ini ada ibaratnya. Saya bacakan ya. Jadi semoga bisa menjawab. Kata mengalami Iqadul Hikmah ya, Syekh Al-Jadid Ahmad Muhammad bin Abdullah Al-Hasani ya. Beliau berkata, al-humulu wa isqatul manzilah indan nas wa itmanu sirri wilayah.
Yang namanya humul itu iskotul manzilah, menggugurkan segala bentuk kepangkatan predikat yang itu datang dari manusia. Dipanggil kiai, dipanggil ustaz, dipanggil penceramah, dipanggil muballigh, itu semua ditiadakan. Saya ingin mengumpulkan orang buat pengajian dan dipanggil kiai dan dipanggil ustaz. Keinginan seperti itu, atau bahasanya hubbul jah, ya, suka ingin diagungkan orang lain. Humul itu meniadakan itu semua, keinginan untuk dimuliakan oleh orang lain. Iskotul manzilah indanas. Juga wakitmanu sirri wilayah. Humul itu menyembunyikan sirri atau rahasia kewalian. Punya kekeramatan. Orang kalau wali yang benar itu punya kekeramatan dirahasiakan, bukan dipamerkan. Kalau zaman sekarang kan kalau kalian buka di YouTube itu banyak orang yang punya kehebatan, kekeramatan dipanggil Gus. Malah ingin eksis dengan kekeramatan itu. Hubungan jarak jauh, ya kan? Ijazah, hizib ini, hizib itu, bisa seperti ini, bisa seperti itu. Nah, ulama dahulu hal-hal yang sifatnya itu sir, sifatnya itu rahasia, tidak disampaikan secara umum, ya, secara umum. Tapi memang ada ulama yang menyampaikan gitu. Model-model ulama yang ingin menyampaikan segala kejadian-kejadian anehnya itu ada. Contohnya Imam Sya'roni. Imam Sya'roni itu dalam kitabnya Al-Bidah Al-Kubro menyampaikan segala kejadian-kejadiannya yang pernah dia alami. Tetapi dia menyampaikan itu bukan dalam hal dirinya ingin terkenal, oh saya hebat, bukan. Dia menyampaikan itu semua sebagai motivasi bagi murid-muridnya bahwa dirinya itu bukan orang yang kaleng-kaleng, bahkan bahwa diri itu bukan orang yang biasa-biasa, dan memotivasi murid-muridnya itu agar bangga mempunyai guru seperti itu dan termotivasi bahwa gurunya loh bisa, kalian itu juga pasti bisa, sesama manusia. Ya. Kalau dalam bahasa balaghah itu ada syair balaghah yang pernah belajar balaghah itu, ya, wa intafukil anamu wa anta minhum fadrisku min ba'di tamil ghazalinya. Kalau ada manusia itu bisa sukses, ya, sedangkan kamu juga bagian dari mereka, sama-sama manusia, ya, kenapa kamu tidak bisa sukses? Gitu. Itu ibaratkan fadamu miskin fadrisku min ba'di tamil ghazali. Minyak miskin itu bagian dari darah kita. Dari sebuah darah bisa jadi minyak wangi. Artinya apa? Manusia apapun itu, siapapun itu pasti bisa meraih kesuksesan. Nah, ini ada ulama yang model seperti itu ada. Memang kita melihat tebal Al-Bidah Al-Kubro. Cerita beliau yang mulai yang aneh-aneh itu, mulai dari fatwanya, mulai dari apa, semuanya diceritakan di situ. Memang tujuannya untuk memotivasi muridnya, gitu. Dan bukan pamer. Nah, kalau nanti persoalannya itu orang itu pamer, nah ini nanti sudah beda lagi. Wa kullu ma yuskitu masila indahum wa yakfitu mata wilayah fahuwa humul. Segala sesuatu yang meniadakan pangkat yang diberikan oleh orang lain, atau titel yang diberikan oleh orang lain, atau predikat yang diberikan oleh orang lain, wa yakfitu mata wilayah, dan meniadakan tuduhan dia dianggap wali. Aku tak dengan dianggap wali, kan? Aku tak belajar ilmu kaulah, dan saya bisa menyulap air ini bisa menjadi fakta. Nah, ya, karena saya ini ngerti ilmu agama, orang tidak mungkin mengira saya hukum, pasti mengira wali. Nah, kalau sudah seperti itu kejadiannya, maka disitulah yang tidak diperbolehkan syubhat itu. Maka hakikat syubhat itu memang kondisi pribadi seseorang, tergantung pada niat dan nanti dia itu ingin diliput, ingin dilihatkan, motivasinya apa, orientasinya kemana. Seperti yang saya katakan tadi, kalau motivasi dan orientasinya di situ adalah agar apa yang menjadi kebenaran yang kita ketahui itu tersampaikan kepada khalayak umum, menandingi kesalahan-kesalahan yang sudah terlanjur viral di masa sekarang ini, maka itu menjadi wajib. Kita jangan tinggal diam kalau seperti itu. Kalau kita tinggal diam, berarti kita membiarkan
ketidakbenaran itu viral kemana-mana. Ya. Ada seorang yang latar belakangnya bukan agamawan, dia tidak punya ilmu agama, karena dia seorang figur, ya kan? Ada job untuk isi ceramah kajian, diterima. Nah, akhirnya beralih profesi dan beralih status, yang semula artis jadi ustadzah. Nah ini kejadian, gitu. Bukan hal yang mengada-ngada saya berbicara seperti ini, kejadian. Nah kalau santri-santri pondok pesantren, santriwati pondok pesantren, kita santri-santri PBK ini, kita yang punya modal fondasi ilmu agama yang kuat, ketauhidan yang kokoh, kita diam dengan ilmu itu, dengan modal itu kita seperti orang yang egois. Egoisnya apa? Kita hanya membenarkan diri sendiri. Kenapa kita tidak tampil ke permukaan? Kok malah yang tampil ke permukaan itu justru orang-orang yang notabene lemah sebetulnya dalam pengetahuan agamanya. Banyak alumni pondok pesantren itu yang alim-alim, pinter-pinter itu, tapi tidak tampil ke permukaan itu banyak. Kenapa? Ketika di pondok, bahkan dia bisa mengarah kita di pondok itu, tetapi ketika keluar dari pondok tidak tampil ke permukaan itu kenapa? Nah, maka kita harus harus sejalan dan serasi dengan keadaan zaman sekarang ini. Tidak bisa kita kemudian humor itu kita artikan menjauh dari keramaian yang sekarang ini, kemudian tidak akhirnya gaptek, ya kan? Gak mau pegang teknologi, ngaji gak mau pakai, kalau ngaji kiainya pakai laptop, kurang keramat, nah gitu nanti kan, ya kan? Kemudian kalau ngaji terus kiainya menerangkan tasawuf pakai PowerPoint, kurang kanker, kan gitu, ya kan? Jadi bayangan kita, seorang yang betul-betul punya robitoh yang kuat, ya, antara dirinya dengan Tuhannya, itu pandangan kita itu selalu masih terbayang pada bentuk simbol bahwa orang yang punya hubungan yang kuat hatinya itu dengan Allah adalah orang yang simbolnya itu bersumpah panjang, hati besar, ya kan, berjubah, masih pada sih, gitu, pakai jenggot, ya. Jangan begitu, ya. Yang jenggotan memang ada, yang nggak jenggotan juga ada, gitu. Nah, masih tertata di situ kita itu. Padahal ya, banyak kok ulama-ulama yang alim itu. Ini persoalannya hanya kita belum bisa memanfaatkan media. Ya. Banyak yang seperti itu. Nah, sehingga kalau nanti santri-santri ini yang katakan setara ilmu agama sudah mapan, kok dia malah diam, dia akan terbenam. Sehingga kalau dia terbenam, dia tahu yang benar itu bisa hukum ini A, orang nggak percaya sokong. Sementara orang yang salah karena dia sudah terkenal mengatakan hukum itu B. Maka ada istilah begini, dalam kasusistika masyarakat ada permasalahan begini, memutuskan suatu hukum fikih. Ada ini juga ada serempetan ke hukum fikih. Ada permasalahan suatu hukum. Kalau yang berbicara itu kiai, orang pasti percaya, ya kan? Tanpa ada penolakan, ya. Meskipun itu salah. Maksudnya apa? Mungkin tidak salah, tetapi itu sebuah gambaran. Kalau sudah yang ngomong itu figur kekiaiannya, pasti orang banyak percaya meskipun itu salah. Nah, ada orang itu benar pendapatnya, secara dalil, secara argumen dia punya kekuatan, dia punya keabsahan dalil, dan andai kata didebatkan dengan kiai itu, dia benar. Tetapi dia bukan kiai. Nah, ini ada masalahnya itu. Orang kampung tidak akan melihatnya. Kalian menutup diri dengan dalih humul di sakul istana. Masa awak kini saya ngerti istana.
Kemudian ada permasalahan. Ya saya contoh satu kasus saja. Saya di rumah itu ada permasalahan sengketa lahan yang dijadikan musola. Sengketa lahan itu tanah itu ahli warisnya tidak semua setuju kalau dijual kemudian dijadikan musola. Ahli waris. Nah, kemudian dengan dalih, oh nggak apa-apa dibuat musola saja kok. Dengan dalih ini, buat musola ini kebaikan untuk beribadah, pahalanya besar. Akhirnya banyak donatur yang dibangun musola itu dan jadi musola itu. Sementara lahannya itu masih sengketa. Dalam hukum fikih, hal yang seperti itu bisa dihukumi seperti sholat di tempat yang masih gosong, karena kepemilikannya belum jelas. Apakah sah sholat yang orang yang di situ? Sah, secara fikih sah orang yang sholat seperti itu. Tapi coba pikir kalian sholat pakai sajadah yang kalian gosong, ya kan? Secara fikih kan berbicara hukum wajib, sah dan tidaknya, sah secara fikih. Tetapi kan dalam sholat itu, dalam ibadah itu ada syartun lisihhatil ibadah, ada syartun liqabulil ibadah. Ada syarat ibadahnya bisa sah, tetapi ada syarat juga ibadahnya bisa diterima. Dan ulama fikih hanya berarti bahwa sholatnya itu sah, tetapi tidak diterima. Nah, yang mau bicara bahwa misalnya itu sholatnya sah tapi gak diterima amal ibadahnya, siapa yang berani? Ya kan? Saya mau bicara, orang kampung ini kan melihat saya masa kecil saya, bukan masa dewasa sekarang. Saya ini pakai baju hitam, baju batik, pegang kitab kan gitu. Orang melihat saya itu, Mustafa itu masa kecilnya kaboan, ya, main kelereng, ya kan? Ini kan sudah, coba andai kata saya itu anaknya kiai kan, saya bicara gak sah, ya kan? Pasti gak terima. Jadi kasuistika artinya apa? Ya, kalau kita selama ini kita yang tahu mana yang benar, mana yang salah, kok kita diam, tidak tampil ke permukaan, maka akan terjadi kejadian yang seperti itu terulang lagi. Maka kita caranya bagaimana? Alternatifnya bagaimana untuk menanggulangi itu? Ayo, kita jangan tinggal diam. Tidak apa-apa dinilai orang itu kita hanya ingin tampil terkenal, ingin popularitas saja, karena itu medianya, jembatannya di situ. Karena tantangan zaman sekarang ini seperti itu. Orang nih, ya, kalau mau undang penceramah itu ada di YouTube nggak? Itu masih ada pertanyaan seperti itu. Ustaz, saya mau undang penceramah. Siapa Ustaz? Oh Ustaz ini ada di YouTube nggak Ustaz? Ya kan itu. Sementara kalau orang itu nggak mau ditampilkan di YouTube, padahal orangnya punya potensi baik. Nah, kan emang itu menjadi harta yang terpendam. Tuhan Allah saja dalam sebuah hadis qudsinya mengatakan kuntukan zat mahfiyan. Saya itu sebuah pembendaharaan yang tersimpan. Kalau itu aku rafabi. Lalu saya ingin dikenal. Nah Allah sendiri ingin dikenal. Fakalaktu samawati wal ardh. Ya. Lalu saya ciptakan langit dan bumi, saya ciptakan manusia semuanya itu biar kenal ke saya. Siapa Tuhanmu itu? Nah kalau kalian punya ilmu sebesar langit, setinggi langit, sebesar gunung, tapi kalian gak ada yang mengenal kalian, ya, 1000% kalian dengan mengeluarkan dalil yang paling benar, 1000% orang itu tidak percaya. Maka zaman sekarang ini jangan tinggal diam. Nah, sehingga lalu bagaimana Ustaz nanti berkaitan dengan pertanyaan ini kelanjutannya? Bagaimana nanti dengan porsi humul itu sendiri? Gitu. Porsi humul, kapan kita itu harus berhumul sesuai konsep sufi itu, tasawuf itu? Sementara kita berhadapan dengan tantangan zaman yang seperti ini, kan begitu ya? Nah, di sini disampaikan wa kullu ma yusqitu al-manzila indahum wa yafitu qadarul wilayah fa huwa humul wa in kana fil hissi dhuhura. Jelas, meskipun secara nyata dia itu tampil ke permukaan,
Artinya apa? Hatinya seseorang yang tidak ingin pujian, pujian, pangkat, predikat, titel yang disandang yang dia dapatkan dari orang lain, dia tidak ingin itu semua dan meniadakan dirinya itu dianggap menjadi seorang wali. Orang tersebut dikatakan hulul, meskipun orang tersebut sudah terlanjur terkenal. Jelas di sini ya ingkana fil hissi bahwa meskipun secara kenyataannya dia itu orang terkenal, nampak ke permukaan. Sehingga kalau di sini makanya saya katakan tadi, tidak bisa kita pada zaman sekarang ini menilai seseorang karena dia terkenal, dia itu tidak murni karena tidak bisa. Karena kita tidak bisa mengandalkan sosial media, gitu. Dan tantangannya di situ. Dan faedahnya itu kembali kepada individu. Sosial media itu tergantung apakah kita gunakan sosial media itu untuk mewujudkan eksistensi kita biar kita terkenal, atau kita sebagai media dakwah. Kalau saya tidak begini, maka ini tidak bisa tersampaikan ke khalayak ini. Nah, ini nanti kembali kepada persoalan individu. Jadi sehingga yang bisa menilai itu adalah diri kita sendiri. Itu kira-kira ya. Nah. Jadi untuk masalah khumul sendiri itu sangat-sangat menyangkut akwal seseorang. Ya, sesuatu hal yang rahasia. Ya. Soalnya memang terkadang itu atau akhir-akhir ini simbolisasi kesufian, sehingga seseorang itu dapat ketika ngomong terkait hal-hal bersangkutan dengan tasawuf, ilmu tasawuf, itu akan dapat seseorang itu dapat dinilai sebagai seorang sufi dan sebagainya. Jadi tidak terkait dengan simbol atau keilmuan dan sebagainya. Tidak. Jadi ada bahasa at-tariqu wal adab dulu, bahwa jalan menuju Allah kalau kita kenal dengan kata tarekat, yang itu identik dengan praktik-praktik tasawuf, ya kan, praktik-praktik sufi. Al-adab dulu adalah adab, tata krama kita dengan Allah. Nah, tata krama itu kan termasuk diantaranya menata niat kita, dan itu tidak bisa kita nilai secara lahir. Makanya at-tasawuf itu as-syari'atu li islahid dhuwa, ya kan begitu. Bahwa syariat itu untuk memperbaiki yang nampak di kelihatan mata, sholat kita, aurat kita, ya kan, ibadah kita, gitu, yang nampak di kelihatan mata. Tetapi kalau tasawuf di islahil bawatin, untuk memperbaiki kondisi kebatinan kita, kondisi kejiwaan kita. Kita itu sebetulnya melakukan seperti ini, yang mendorong itu apa? Yang memotivasi itu apa? Sehingga orang yang masih berada dalam taraf syariat boleh mengingkari orang yang sudah masuk pada maqam hakikat, tetapi tidak sebaliknya. Orang yang sudah masuk di maqam hakikat tidak boleh mengingkari orang yang ada di maqam syariat. Jadi melihat seperti ini, kita ini boleh ingkar saja menilai orang dia itu ingin benar karena maqam kita syariat. Kita masih menilai secara zahir. Tetapi kita tidak bisa menjustifikasi orang tersebut, ini cuma ingin tenar, ingin viral, tidak boleh karena siapa yang tahu isi hati seseorang, kan begitu. Nah, sebetulnya kita kembalikan pada individu kita. Artinya ketika kita dalam berdakwah, ayo kita lihat ya, yang mendorong kita itu apa? Apakah kita hanya ingin numpang benar, atau kita memang jadikan media ini sebagai sarana, sebagai media saja untuk menyampaikan ilmu-ilmunya Allah yang Allah titipkan pada kita. Nah, itu nanti akan menjadi nasihat sendiri untuk diri kita. Persoalan orang lain akan menilai kita sebagai apa, seperti apa, itu sudah. Nah, bahwa saya teringat satu saat itu, iqbal li nafsika sholihan, lakukan untuk dirimu sendiri sholihan, amal-amal yang baik. Iqbal li nafsika sholihan, kemudian la budda 'alaika min muslimil qawl. Kamu itu tetap meskipun kamu beramal baik, la budda 'alaika min muslimil qawl. Ada yang ngomong, ada yang memuji kamu, tapi ada yang mencela kamu. Tidak selamanya.
memuji terus ingin dipuji terus tidak selamanya, tidak bisa, pasti ada yang celah. Dan itu sudah cobaan, karena dunia itu ada jadal ibtila, itu cobaan. Jadi kembali lagi bahwa khumul itu nanti persoalan individu. Ya. Baik. Sampai ada satu kaulnya ulama yang mendefinisikan tentang ikhlas itu, Syekh Fadhil bin Iyad, man amila amalan li ajli nas fa huwa syirk. Ya, man amila amalan man taraka al-amal li ajli nas fa huwa riya. Ya. Itu benar, dan konsep yang secara pintas jerontol. Jadi Rasul mengatakan, ya barang siapa yang melakukan suatu amal tetapi ingin dilihat orang, itu dia. Tetapi perlu diketahui, ada pendapat yang lain membagikan ikhlas itu dengan 3 hal. Ada ikhlas yang pertama itu kelas rendah. Ikhlas kelas rendah. Ada ikhlas kelas menengah. Ada yang betul-betul ikhlas. Ikhlas yang kelas rendah itu bagaimana? Dia beramal soleh, tapi juga ada embel-embelnya. Dia mencari dunia. Itu ikhlas. Masih ikhlas orang seperti itu. Kamu ngajar ngaji kan? Iya ngajar. Jadi berapa kamu? Nah, kalau di sini digaji sekian, kalau di sana digaji sekian, lebih besar di sana. Ya, kamu ikhlas tidak? Ikhlas. Asal digaji ikhlas. Nah, ini masih ikhlasnya dia masih bersifat normatif, ikhlasnya dia masih bersifat nominal. Artinya apa? Saya ikhlas dengan gaji itu. Bukan ikhlas saya, gak usah digaji gak apa-apa, bukan. Saya ikhlas dengan capeknya saya, dengan perjuangan saya datang ke sini, digaji seperti itu. Saya ikhlas, saya terima. Saya ikhlas saya perjuangan saya seperti ini, dipanggil orang saya ustaz atau ustazah, saya ikhlas. Ini masih dalam taraf ikhlas. Yang kedua, ikhlas itu kelas menengah. Kelas menengah itu bagaimana? Antara porsi betul-betul dia itu berbakti kepada Allah dalam beramal soleh, dengan pendapatan duniawinya masih lebih tinggi keinginannya untuk berbakti di jalan Allah. Coba dapatnya greennya itu seperti ini. Ngaji antara perjuangannya dia dari rumahnya itu tidak seimbang, tidak sebanding yang dia dapatkan ketika dia mengajar. Artinya lebih kuat himbangnya dia untuk berbakti tolong. Tidak apa-apa, saya tidak melihat nominal, tapi bagaimana cara saya bisa memanfaatkan ilmu saya, paling tidaklah untuk diri saya sendiri, untuk mungkin segelintir murid yang bisa dan mau menerima ilmu saya. Ini tingkat menengah. Ada yang tingkat atas, ikhlas itu sudah tidak mau sama sekali, tidak peduli sama sekali pada urusan dunia. Nah ini nanti, ini yang masuk pada yang ketiga, mantar apa tadi? Mantar kalawan di hati dinas favoritnya. Saya tidak mau melakukan ini, tetapi keinginannya tidak mau melakukan itu biar dinilai oleh orang lain. Nah, itu dia. Dan ikhlas yang tinggi itu sudah tidak melihat pandangan dunia, sudah. Malah kalau perlu dia itu bermudah dengan dirinya sendiri, berjuang dengan dirinya sendiri. Walladzina jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Sudah tidak memikirkan berapa saya mengeluarkan, berapa yang saya dapatkan. Nah, kalau seperti ini kan hitung-hitungannya orang dagang, ya kan? Nah, jadi definisi ikhlas itu sendiri ulama sufi itu membagi 3. Karena kalau di pukul rata seperti yang disampaikan oleh ulama yang ufud dari dunia tadi, maka kasihan orang-orang itu. Kasihan orang-orang bisa jadi nggak ikhlas semua itu, ya kan? Nggak ikhlas semua itu. Dan ini ada pembahasan tentang ikhlas itu di dalam kitab Al-Quran. Beliau memang membagi 3.
Nah, kalau kita betul-betul ambil yang nomor 3, ya kita coba masuk kategori nggak ikhlas. Gitu. Tetapi kan ini diantara kelembutan para ulama sufi. Betul-betul mencermati bahwa ikhlas itu sirrun min asrarillah, bahwa keikhlasan itu adalah rahasia dari beberapa rahasia Allah yang orang lain tidak akan tahu rahasia itu. Nah, saking cermatnya, saking lembutnya ulama-ulama tasawuf itu sampai bisa menemukan pemikiran penemuan seperti itu. Ikhlas orang ini, tetapi masih pada taraf sekian. Orang ini ikhlas, tetapi mengapa bil hudud ad-dunyawiyah, masih ada keinginan-keinginan duniawi yang seimbang. Ada yang ketiga memang khawas, betul-betul ikhlas sudah tidak menoleh karena keinginan tidak butuh dunia. Dan itu yang tercerminkan pada kondisi ulama-ulama kita dahulu. Ya. Di antara salah satu ceritanya itu, baru-baru aja Pak, Yai Mustafa habis pengajian ngasih uang, bukan mendapatkan uang, tapi mau beri. Di antara ceritanya lagi itu seperti Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki itu ke santri-santrinya warna memberi, karena semua santrinya hidup ke beliau, makan ke beliau. Gitu. Tetapi kalau itu kuat perekonomiannya, kalau kita tidak kuat perekonomiannya, maka yang harus kita rubah mindset kita, seorang santri, seorang yang punya ilmu agama, seorang yang mengumpulkan ilmu agama harus kaya. Kenapa harus kaya? Biar bisa kekayaannya itu dijadikan dakwah fisabilillah. Jangan jadi kiai proposal. Mohon maaf. Ya, dengan tidak libur apapun itu. Dikit-dikit ngadukan proposal, dikit-dikit ngadukan proposal. Jadi seakan-akan kita itu meminta-minta. Betul dalihnya, betul. Ini ta'awun 'alal birri wat taqwa. Orang-orang itu ada sumbangsih ke kita, sebagian hartanya untuk urusan agama di jalan Allah. Memang perlu seperti itu. Tapi coba cari yang modalnya itu lebih elegan lagi gitu. Modalnya itu lebih elegan lagi. Nah, jangan kiai proposal ya tidak menyebut apapun itu ya. Nah, sehingga mewujudkan al-Islamu ya'mu wa la yubla alaih itu betul-betul terwujud gitu. Nah, sama nanti masalah penampilan gitu ya. Nah, ini saya lanjutkan di sini. Masalah penampilan, ada kiai yang penampilannya kumuh ya kan, menampakkan dirinya zuhud gitu. Ada kiai yang menampakkan mewah gitu ya kan. Nah, seperti itu sebetulnya masalah individu. Tetapi tidak bisa dijadikan tolak ukur. Kiai yang kumuh itu tidak suka uang. Justru kadang yang kumuh itu karena butuh uang suka. Kiai yang kaya itu kayak duit ini, seneng duit ini, hidupnya gelapun. Justru karena dia kaya, sebenarnya dia tidak butuh. Ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu tokoh sufi besar. Tapi kayaknya belum minta atur. Bukan hebat dari muridnya, justru menghidupi muridnya. Tokoh sufi besar. Lalu beliau apakah tidak zuhud? Tidak bisa dikatakan seperti itu. Awal-awal beliau menjalani suruh, beliau memang bertirakat beliau ya, pakai baju-baju yang lusuh, ya, makan makanan yang ada di tempat sampah itu. Memang itu diantara riadah beliau. Tetapi kalau ketika beliau sudah masuki menduduki wakil kewalian yang tertinggi, Sultanul Auliya, itu di hatinya sudah terlepas keinginan-keinginan dunia. Dan dunia itu datang sendiri gitu. Sehingga ada cerita, ada anak orang perempuan ingin mengendorkan anaknya ke Syaikhul Qadir. Nah, suatu ketika Syaikhul Qadir itu makan ayam. Nah, anaknya yang ngomong, katakan kalau sekarang makan tahu tempe gitu. Memperhatikan orang tua ini, gimana gizi anak saya, bagaimana anak saya kita mau makanannya cuma tahu tempe terus ya. Saya bayar atau bukan, kan gitu. Gimana dengan gizinya gitu kan?
logistik mempengaruhi logika, kan begitu? Komplemennya Syaikhul Qadir. Apa kata Syaikhul Qadir? Ini diantara salah satu kalimatnya. Boleh dipercaya, boleh tidak. Kan bukan nabi, kalau nabi wajib dipercaya. Ketika tenang bulan itu ada di hadapan Syaikhul Qadir yang sudah dimakan itu, Syaikhul Qadir berkata, "Qul bi'idznillah." Bangun tahu, bi'idznillah. Seketika itu tulang-tulang itu bangun tersusun dan menjadi ayam kumat. Ini boleh dipercaya, boleh tidak, karena bukan nabi. Berbicara keramat itu boleh dipercaya, boleh tidak ada. Ada ufawid hamda ala hukumikum, tergantung pada hati kalian bisa menerima atau tidak. Nah, Syaikhul Qadir bukan aja. Di antara lagi selepas masanya Syaikhul Qadir, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu seorang tokoh sufi, sultan aulia, rajanya para wali setelah masanya Syaikhul Qadir. Pada zamannya, jadi Syaikhul Qadir sultan aulia pada masanya, Imam Syafi'i itu pada masanya. Pakaiannya Imam Syafi'i itu mewah, glamor. Nah, ada yang komplain, antum ini kan orang sufi, kok pakaiannya bermewah-mewahan gitu? Tumpah ini kalau misal sekarang kalau ada di atas alfa, ya di atasnya alfa gitu, terus pakaiannya mewah. Apa katanya Imam Syafi'i? Pakaian saya ini libasi yakun ayyuhan nas ana ghaniyun fala tarhamuni. Pakaian saya yang saya pakai ini, yang mewah ini, itu bisa berbicara. Wahai manusia, ana ghaniyun, saya ini kaya, fala tarhamuni. Kamu gak usah mengasihi saya. Jadi kalau mau ngundang saya, gak usah kasih amplop. Aku kirim, kalau saya lebih bodoh ke saya. Berarti kalau seperti ini, pemikirannya kan boleh dibalik, apanya kan? Ada orang yang pakaiannya lusuh, ya kan? Itu seakan-akan pakaiannya berbicara, ayuhan nas, anak fakir, parhamuni, kan begitu. Aku ini wong lusuh, aku ini wong gak duwe, parhamuni, kasihani saya. Aku itu begitu. Nah, ini pemikiran yang guyon, gitu. Tapi ya jangan dianggap terlalu serius yang seperti ini. Tetapi ulama-ulama sufi zaman dahulu itu beliau secara materi kayaknya ya sangat kaya raya. Maka ada cerita lagi, saya tambah apa ya? Ada dua sepasang wali Allah, yang satu kaya, yang satu miskin. Nah, walinya sama-sama punya murid. Nah, murid yang miskin itu suatu waktu ingin pergi ke suatu desa, ya. Pamit sama gurunya. Nah, pekerjaannya wali yang miskin ini adalah mancing. Kalau mancing sama muridnya, itu pun hasilnya dibagi dua sama muridnya. Saking miskinnya. Gitu. Habis itu, pamit saya mau datang ke tempat suatu desa. Gitu. Kata gurunya, ya nggak apa-apa, di situ ada teman saya, itu wali besar di situ. Kamu nanti datang ke sana, sampaikan salam saya, minta barokah doa di sana ya ke wali itu. Itu wali yang sangat besar. Pandangan muridnya, guru saya ini wali besar, kehidupannya seperti ini. Kalau guru saya menyampaikan itu wali yang besar, berarti lebih parah dari guru saya kan. Ketika nyampe di desa itu, apa yang terjadi? Dia cari, bertanya dari orang ke orang, akhirnya dia menemukan. Oh, itu yang kamu maksud. Ternyata rumahnya sangat mewah, bagaikan istana. Dan dia menunggu di situ karena wali yang kaya tadi itu belum datang, dan wali yang kaya itu dekat dengan pemerintah. Jangan salahkan kalau ada kiai dekat dengan pemerintah. Hah? Ada itu. Nah, akhirnya apa? Ketika wali itu datang dengan gombolan kudanya itu yang mewah itu, banyak pengawalnya itu, dia kaget. Jadi ini wali gede, kok ini kehidupannya glamor super mewah. Akhirnya si murid tadi itu diajak masuk, ditanya, kamu muridnya siapa? Saya muridnya ini. Oh, parah dia orang guru. Ojo mikir itu nyoto. Dalam hatinya langsung makan muridnya, sudah terlanjur fanatik sama gurunya.
kuku mikir banyu, sing mikir banyu ku awakmu. Ada banyune. Marah langsung seketika spontan ngomong seperti itu. Akhirnya pulang. Wanita itu dia ngomongin seperti itu, diwaris itu senyum saja. Pulang, balik ketemu gurunya. Ditanya, ya Pak sudah ketemu dengan si wali yang besar teman saya? Sampun Yai. Gimana? Mantel Yai yang marah saya. Kenapa? Nah, sok dengan dikatakan seneng punya, mikir punya toh. Dan hari-hari saya tahu sama dengan mancing berbuah. Kalau hasil dapat dibagi dua. Dan sudah makannya enak-enak dekat dengan pemerintah, segala fasilitas ada. Nggak kebagi Pak, justru sana yang begini. Terus tadi. Nah, apa jawaban si wali yang sini? Ucapan wanita itu benar. Aku ini miskin, tiap hari saya repot mikirin rezeki sekali tak makan benih. Kalau hidupnya saya tahu saya kepikiran apa sekali di mana? Ada kata hidup itu bisa memilih. Ya kita akan memilih yang kaya. Wali ya kaya itu. Bahkan hidup kita tidak bisa memilih, artinya akhirnya kita itu qanaah dengan kondisi kita. Jadi wali itu juga ada yang Allah itu hidupnya kasih dia itu miskin. Ada wali itu yang hidupnya selalu senang, bergurau, bercanda dia. Ada wali itu yang hidupnya menangis terus, sedih terus. Dan itu sudah hak Allah, prioritas Allah, prerogatif Allah itu. Nah, jadi dari sini kita itu jangan gampang gegabah menilai orang dari sudut fisik itu. Tetapi kalau ada indikasi kan boleh secara manusia menilai, ada indikasi akhir senang proyek jalur proyek terus ada indikasi selain seperti itu ya begitu kira-kira ya. Jadi ada kalangan yang bagi beberapa kalangan memang merupakan sesuatu yang penting untuk masyhur Ya harus karena memegang sistem sosial atau kejalanan Islam. Iya harus. Tuh. Saya suatu waktu pernah soal pada salah satu kiai itu beliau menyampaikan pemahaman yang sama seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi, ya, menurut beliau, ngomongin miskin dengan bahasa Madura. Paham apa kita ngomong? Ngomongin miskin, manusia miskin tak ada ketarnya. Orang miskin, kalau miskin tak berarti dia zuhud, nggak suka gitu. Justru karena dia miskin itu mikirin banyak dulu, kan gitu. Kalau yang kaya berarti zuhud dulu. Tidak seperti itu. Nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa soalnya itu pakai pakaian yang mahal, sarungnya misalnya BHS, pakai jas yang harga 2 juta sampai 3 juta, contohnya kelas presiden. Nggak apa-apa kalau itu diilahi syi'airillah. Kalau itu tuh syiar bahwa orang Islam itu tidak lemah, bahwa orang Islam itu bukan rendahan. Orang Islam itu kuat, kaya orang Islam itu. Kalau seperti itu niatannya, kenapa tidak? Apakah kita itu akan selamanya tertindas, kemudian dipandang Islam itu selalu dikenal dengan tradisionalis, fundamentalis, bukan suka pakai yang kusut-kusut? Tidak harus seperti itu. Justru untuk menunjukkan kekuatan Islam itu seperti apa, kita harus berpenampilan yang baik. Dan kira-kira itu. Mungkin untuk sesi selanjutnya dibuka pertanyaan atau sesi diskusi maksimal 3 dari para yang monggo silakan. Iya, saya izin bertanya. Ini mengenai yang tadi Ustadz sampaikan untuk pembahasan media sosial. Sedangkan kalau kita itu berguru kepada salah satu asatidz atau ustadzah itu kalau mengenai keselamatan itu bagaimana Ustadz? Atau legalitasnya kita itu berguru melalui YouTube, sedangkan nanti itu YouTube bisa untuk, mohon maaf, sebagian itu kan ada yang pihak lain untuk memotong-motong editan atau bagaimananya gitu loh. Sedangkan kita itu masih awam untuk hal tersebut.
bagaimana kita membatasi atau mengokohkan jiwa kita atau ilmu kita itu biar hal itu menjadikan bertambahnya ilmu kita dan tidak malah menyesatkan diri kita. Itu pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, dua saja Ustaz. Untuk pertanyaan yang kedua itu mengenai apa itu penceramah yang dia itu notabene itu ditanya seperti ini. Kalau jenengan datang ke tempat saya, tarifnya berapa? Itu apakah Ustaz tersebut jika memberikan klarifikasi atau biar tidak salah paham di antara memberi bagaimana akomodasi dan yang lain, itu apakah Ustaz tersebut itu dinilai Ustaz dunia misalkan seperti itu kan fenomena-fenomena yang kadang-kadang itu jadi jebakan-jebakan kita untuk di media sosial. Ya, itu. Sudah yang pertama tadi sangat medsos, apakah muktabar apa enggak? Baik, berkaitan dengan sanad medsos. Coba saya ingin menjelaskan seperti ini. Saya ini tidak pernah berguru ngaji kitab Iqatul Hikmah, tidak pernah. Tetapi saya baca, ya kan? Saya baca, kemudian saya paham. Ya. Apakah ilmu saya ini bisa dikatakan tidak bersanad? Nah, sama halnya seperti orang yang ingin menggali keilmuan melalui YouTube atau melalui sosmed yang lain. Apakah orang yang seperti ini bisa dikatakan tidak bersanad? Nah, gitu. Persoalan yang seperti ini menjadi khilafiyah. Ada yang mutasyadid, enggak, kitab ini kalau nggak ada gurunya ke gurunya sampai ke pengarang kitab Iqatul Hikmah, tidak bersanad, tidak sah. Seperti baca Al-Quran, membaca Al-Quran atau mengaji Al-Quran harus bersanad. Kalau Al-Quran wajib. Jadi beliau menganalogkan keilmuan apapun itu harus bersanad. Falau la sanad lama wasalul matan, kan begitu. Tanpa ada sanad matan tidak akan tersampaikan. Artinya pemahaman yang ada di matan itu tidak bisa tersampaikan secara sempurna kalau tidak ada sanad tadi baru kemudian sampai ke gurunya. Ini pendapat yang pertama. Nah, saya beri pendapat yang kedua. Kita membaca kitab apapun itu, syarah Ibnu Katsir misalnya, dan kita tidak berguru, tetapi kita membacanya dan memahaminya karena kita sudah punya modal untuk bisa membaca kitab. Ini hanya sebagai pengembangan pemikiran. Ini dibenarkan, andai kata kita berdalil dengan kitab ini. Karena ilmu itu luas, maka kalau semua ilmu itu kitab itu harus disanadkan, betapa terpencilnya nanti pemikiran kita. Nah, berkaitan itu juga nanti dengan YouTube atau sosial media yang lainnya. Selama ada bukti yang sahih, sampai punya videonya, sampai menyimpan videonya, maka itu bisa benar apa yang sampai pahami dari video itu. Dan itu bisa menjadi bukti bahwa itu sebuah keilmuan juga. Nah, itu soal yang pertama ya. Kemudian untuk terkait soal yang kedua, apakah jika seseorang panitia bertanya pada ustaz penceramah, Ustaz, ini kan di tempat kami ini begini, dananya begini, gitu kurang begitu baik, terus kondisi masalahnya ini kan pedesaan, pekerjaannya buruh tani semua, itu kami kalau ngasih harga sekian, nominasikan gimana Ustaz, kan gitu ya. Biasanya kan harus ada komunikasi seperti itu. Nah, kalau itu hanya untuk menyambung komunikasi dan tidak ada salah paham antara ustaz dengan panitia, gitu, maka itu tidak apa-apa terjadi. Persoalannya nanti ketika panitia itu sudah menyebutkan nominal sekian, nah, ini nanti kembali kepada penyakitnya mubalik, gitu. Dan itu bukan urusan panitia, penyakitnya mubalik. Artinya hitung-hitungan duniawi itu, nah,
sehingga dia nanti yang berhak menjawab iya atau tidak. Bukan nopo-nopo bukan. Mudah-mudahan bahwa kalau hitung-hitungan kata seminggu mungkin tapi sudah selesai clear. Tetapi kalau dia sudah hitung-hitungan itu, wah aku segitu, saya itu biasanya di tempat lain sekian, kan gitu. Nah itu sudah beda lagi. Nah tetapi yang harus kita sadari juga, terkadang kita itu, saudara-saudara kita itu kurang bisa menghargai ilmu agama. Kenapa saya katakan seperti itu? Orang mengundang penceramah mubaligh jika mengeluarkan uang 5 juta itu terasa besar. Terasa besar ya. Ustadz itu berikhlas. Ikhlas itu gak seneng duit. Ya kata ceramah, saya mikir-mikir duit, itu gak ikhlas Ustadz. Kan manfaat ilmu dia percuma. Ya kan gitu misalnya. Padahal tidak seperti itu. Omongan seperti itu seperti hanya satu membunuh Ustadz itu. Sudah Ustadz datang jauh-jauh, bawa mobil, bawa supir, pakai bensin, tutup penuh, perjalanannya saja habis uang katakanlah 500.000, tutup penuh yang dikasih 100.000. Mau nemen gitu. Tidak seperti itu cara memahami ikhlas tadi itu. Justru karena Ustadz itu ikhlas harus menjaga keikhlasannya biar tidak berubah gitu. Dan ini kejadian real seperti itu. Persoalan nanti seorang mubaligh itu milih-milih panggung, milih-milih tempat, di sini sekian, di sana sekian, itu soal individu boleh gitu. Yang jelas panitia itu kalau bisa, kalau antum nanti jadi panitia, jangan sampai, tolong jangan sampai kalian itu malah merugikan. Sudah mau datang menyampaikan ilmu agama itu sudah sangat bagus. Persoalan ikhlas dan tidaknya di sini nanti yang menentukan. Kira-kira begitu. Jadi apa yang menurut sahabat itu, apakah saya campur nanti ketika bertanya? Tidak. Itu terkait komunikasi, akomodasi. Biasanya kalau suatu itu level kelas tinggi, ya, level kelas tinggi itu sudah ada manajernya. Itu berapa? Dan itu sudah terukur. Kebutuhannya apa? Kemudian siapa? Butuh apa? Sudah ada hitung-hitungannya. Lokasinya di mana? Sudah ada hitung-hitungannya. Itu semata-mata bukan untuk diri pribadi Ustaz itu, tetapi memang itu hitung-hitungan akomodasi juga, transportasi juga. Kayak orang, nah ini ya, kalau udah naik 5 juta kemahalan terasa berat. Kalau udah orkes 15 juta terasa ringan. Ya kan? Padahal masih ada itu. Ya kan? Sama seperti guru ngaji kemarin saya ngajar di Setiwada di semester berapa itu ya? 6. Semester 6. Ada yang bertanya ke saya, Ustaz, kan begini Ustaz, dengan ngajar media pembelajaran bahasa Arab dikasih seperti ini, ya seperti ini, itu kan capek. Iya capek lah. Mempersiapkan media bahan ajar itu memang capek. Jadi guru itu memang susah. Gitu. Nah kalau kejadiannya seperti ini, saya sudah capek-capek bikin media bahan ajar, terus kok saya cuma digaji sekian Ustaz, gitu. Lemes akhirnya ini. Saya Ustaz kalau kerja di luar, saya kan dulu kerja di luar sana, gaji saya 3 juta. Ya sampai bilang itu. Nah saya cuma digaji sekian Ustaz. Terus saya suruh ngopenya anak-anak ngaji segitu banyaknya, terus pakai media ajar begini gitu, terus suruh ikut apa, harus mengupgrade diri, cara ngajarnya, metodenya seperti ini. Gimana Ustaz kalau menurut antum? Ya, inilah yang harus kita sadari gitu loh. Masyarakat Lampung ini dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Orang kalau mau privatkan anaknya ngaji, Ustaznya digaji 100.000 sebulan. Kalau les matematika, IPA, fisika, bahasa Inggris berani bayar 500.000 kan gitu. Nah ini memang fenomena gitu. Sehingga nanti mereka itu kan karena tidak nampak, akhirnya kan abstrak. Kita itu kan lebih takut pada yang konkret daripada yang abstrak.
oh anak saya kan udah lulus ini matematika, fisika dan yang lain-lainnya, itu khawatir nanti dia tidak punya keterampilan, khawatir dia nanti tidak punya pengetahuan di situ, sehingga dikhawatirkan nanti tidak punya wawasan dan tidak bisa bekerja. Karena yang dicari itu memang nilai konkretnya. Nah, karena bahasa agama itu bahasa akhirat yang abstrak, jadi gak nyata. Takutnya ke neraka ya juga nggak seberapa, senangnya ke surga juga nggak seberapa karena abstrak. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita tanya bagaimana? Ini pendapat, boleh diterima boleh tidak. Pendapat boleh. Seorang guru ngaji itu menaruh tarif harga. Karena kalau tidak seperti itu akan selalu diinjak-injak. Apa bahasa saya selalu diinjak-injak? Akan dianggap remeh, dengan membuahkan, dikesampingkan. Boleh menaruh harga, tapi dengan catatan. Dengan catatan memang dia profesional di situ. Baik, saya taruh harga sekian. Samping atasnya untuk anak ibu bisa baca Quran dalam jangka waktu sekian. Metode yang saya pakai sekian. Silakan, itu terkait dengan manajemen. Dan kita sudah tahu nih dalilnya manajemen itu al-khairu bilal-idham wala-bahu syarru bil-idham. Perbuatan baik, amal baik apapun itu, tapi tidak ada sistem di dalamnya, akan terkalahkan dengan perbuatan jelek tapi tersistem. Jadi perlu saya punya saudara, kakak perempuan saya itu punya TPQ. Bayangkan Bu, tiap bulan SPP-nya anak itu 3.000. 3.000 tiap bulan. 3.000 itu masih ada yang nunggak-nunggak loh. Masih ada yang nunggak-nunggak itu loh. 3.000. Nah ini yang harus kita pahami. Kita udah bangsa-bangsa, masyarakat kita itu seperti apa, sehingga kita menyesuaikan gitu. Sehingga wajar kalau ada kejadian Ustaz TPQ marah-marah boleh anaknya bukti banyak terlalu saudara kalau pinter, ya kan? Emosi kan? Juga tinggi emosinya itu sudah keras, ya. Meskipun itu secara tarbiyah, secara pendidikan dibenarkan. Kalau secara hukum negara kita disalahkan bisa dilaporkan itu, bisa komplain. Anak saya ini saya titipkan ke sini untuk diajari, dididik, bukan untuk diajar. Jangan seperti itu. Tapi kenyataannya padahal konsep ulama dulu itu Imam Syafi'i mengatakan isbir ala murril tafami mu'alimin fatina rusulahu fi nafarati. Bersabarlah kalian atas kekerasan seorang guru, karena kegagalan itu kalian dapatkan ketika lari dari kekerasan guru tadi. Tapi kekerasan itu juga ada batasnya gitu. Itu kira-kira. Jadi kita ini kan saya doakan kalian jadi orang kaya semua, sehingga bukan mencari penghasilan dari pengajian, tapi menghidupi pengajian itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Monggo barangkali ada yang ditanyakan. Satu lagi. Cukup ya, di khulasan tapi untuk menutup kajian ini saya mengambil satu nukilan dari kitab Lataiful Minan Ibnu Athaillah Sakandari, man habba syuhra fa huwa abdu syuhra wa man habba al-khafa fa huwa abdu al-khafa wa man 'abda lillah fa sawa'un 'alayhi baina azharahu wa ashharahu wa akhfahu. Barang siapa yang dia suka dengan keviralan itu sendiri, maka dikatakan bahwa dia itu merupakan hamba daripada keviralan. Dan barang siapa yang cinta pada kekhumulan, maka dia dikatakan bahwa dia itu merupakan hamba daripada kekhumulan sendiri. Maka barang siapa yang menghamba pada Allah, maka tidak ada bedanya dari keduanya itu. Wallahu a'lam bishawab.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.